Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah salam kami dengan kompak dan serempak, supaya meningkatkan kualitas, menggerakkan asmara, ditujukan di dalam dada dengan nada-nada cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundzirin wa da'iya ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "An-nafi yadishubani amril ummati wa fi akadamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami mengangkat tema Pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah.
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwalah kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi muda yang lemah fisik, lemah mental ataupun lemah intelektual, sebab ini bisa menyebabkan kemunduran. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi pemuda kita, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, atau bahkan penghancur pembangunan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, di negeri tercinta kita ini sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional hingga menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan bermunculan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islaman Tenbon. Bahkan kita mengenal Budi Utomo sebagai tokoh pemuda berkarismatik, bahkan menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Studgiber, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap keberlangsungan bangsa, nusa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Subhanul yaumi dzal ghada, the young today is the leader tomorrow. pemuda saat ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini diaplikasikan oleh pemuda kita, maka Allah akan memberikan keberkahan bagi bangsa kita tercinta. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askori dalam Zubdat At-Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan, i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill yang dimiliki. Sebab ada 5 olah yang harus kita miliki, yakni Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. hadirin, jika 5 potensi ini dimiliki oleh pemuda, maka mereka bisa meneruskan estafet perjuangan, meraih prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, hidup sendiri tanpa seorang kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.